Oke rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hari ini saya berada di kebun saya, yaitu di kebun jeruk. Ini saya sedang berada di pondok. Ini pondok saya. Nah, ini kami barusan habis makan. Itu ada istri saya yang lagi lemes. Lagi meriang seperti itu. Karena udah beberapa minggu ini nggak mau kerja karena memikirkan yaitu harga pupuk yang mana berpindah harga, bukan naik harga, berpindah harga. Jadi berdampak kepada istri saya ataupun saya yang sudah malas untuk bekerja karena tidak sesuai dengan hasil produksinya sama biaya pemupukannya. Baiklah guys, di sini saya akan coba-coba berbagi pengalaman berkenaan dengan tanaman jeruk yang tentunya di sini saya sangat berharap masukan dari rekan-rekan yang memang sudah ahli di bidang penanaman jeruk tersebut. Karena di sini terus terang saya masih pemula. Saya baru kali ini menanam jeruk. Jadi di sini guys, saya coba mengembangkan tanaman jeruk. Ada dua varietas, yaitu pertama yaitu varietas jeruk BW. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini seperti itu guys. Ini kurang lebih umurnya sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ini sudah mulai produksi. Tapi kendalanya itu. Yang pertama masalah pupuk. Karena tanaman ini kalau kita nggak maksimal memberikan pupuknya, ya tanaman tersebut juga nggak maksimal memberikan hasilnya kepada kita. Jadi di sini saya selaku petani kecil yang ada di desa, semoga suara dan video saya ini bisa ditonton oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk dapat memikirkan kami petani-petani kecil yang ada di desa, yang tentunya kini petani-petani tersebut sudah sangat menjerit dengan perpindahan harga-harga pupuk maupun insek dan segala bagainya tersebut. Jadi sekali lagi, saya selaku petani kecil yang ada di Kabupaten Rejang Lebong cukup merasakan dampak tersebut. Jadi di sini saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Joko Widodo, karena saya tahu saya sering tonton Bapak hobinya belusukan. Coba Bapak sekali-kali kebelusukan ke tempat kita. Bagaimana kondisi kami selaku petani di Rejang Lebong tersebut. Biar Bapak saksikan sendiri, biar Bapak survei sendiri harga-harga itu. Jadi di sini kami mohon, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo untuk memikirkan kami petani kecil yang ada di Indonesia. Oke guys, lanjut. Nah, di sini tadi di sana ada jenis varietas BW dan sekarang ada varietas Gerga. Nah, Bapak-bapak bisa lihat sendiri, ini buahnya sudah mulai, karena ini umurnya kurang lebih 2 tahun. Jadi bedanya batangnya cukup besar dan daunnya agak agak lebar dibanding dengan jeruk BW tersebut, jeruk BW tadi. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat, insya Allah tahun ini sudah mulai produksi walaupun itu belum seberapa. Dan di sini perlu Bapak bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat juga. Di sini saya tumpang sari dengan tanaman jahe. Nih, Bapak bisa lihat sendiri. Karena sekitar 2 tahun sudah saya mendengar harga jahe ini mencapai 20. Kalau sekarang terjun bebas lagi. Mungkin di tempat kita tinggal 3.000 atau 5.000 ataupun 4.000 per kilonya. Sementara sekitar 2 tahun sudah, ini sempat harganya 20. Tapi mungkin saya belum beruntung.
Akhirnya saya termotivasi waktu itu untuk mengembangkan budidaya jahe tersebut. Dan di sini saya menanam jahe jenis jahe putih ataupun jahe gajah. Karena di desa kita ada dua jenis, yaitu pertama jenis jahenya warnanya agak kuning, dan kedua jahe putih ataupun jahe gajah. Yang kesemuanya itu tentu ada sisi kekurangan dan kelebihannya. Kalau jahe kuning, kelebihannya mungkin ketahanannya terhadap penyakit itu lebih tahan daripada jahe putih, karena jahe ini rentan kena penyakit layu batang sama busuk umbinya. Sementara kalau kekurangannya jahe kuning tadi, mungkin umbinya tidak sebesar jahe gajah, karena namanya aja gajah kan, besar. Sementara kalau jahe gajah ketahanan terhadap penyakit kurang mudah terkena penyakit. Nah, pertama itulah penyakitnya tadi, layu batang sama busuk umbinya. Sementara kelebihannya itu umbinya besar-besar. Bisa lihat sendiri nih seperti ini. Ini satu rumpunnya ini bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu belum tumbuh lagi. Satu rumputnya bisa 12 batang seperti itu. Dan di sini bisa rekan-rekan lihat, ini di bawah batang jeruk, karena di sini mungkin masih ada zat pupuk kandangnya, maka di sini saya tanam cabai rawit Cigantung. Dan saya sudah sangat yakin bibit cabai rawit Cigantung ini sudah lolos uji bagi kami petani yang ada di desa ini, karena buahnya lebat betul nih. Cuma mungkin saya penanganan terhadap penyakitnya kurang paham, akhirnya banyak sudah busuk kering. Mungkin nanti kedepannya saya akan khususkan untuk menanam cabai rawit Cigantung tersebut, karena saya sudah sangat yakin dengan bibit cabai rawit Cigantung tersebut. Nah, ini dia guys, ini kebun, dan di sana ada kolam yang kemarin sudah kita panen. Dan sekali lagi, yang jadi keluhan kami ataupun mungkin rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, kalau di daerah saya, yang jadi pertanyaan saya, dan ini bentuk keluhan juga yang tentunya harus didengar oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Segala bentuk hasil pertanian kita, apabila sudah pasca panen raya, itu terjun bebas harganya. Tapi sebelum panen harganya naik. Jadi di sini ada pertanyaan di benak saya, apakah mungkin di Indonesia ini ada mafia perdagangan? Dulu saya ini petani kopi. Kurang lebih 5 tahun ini saya mengubah pola tanam saya menjadi petani jeruk. Karena di desa kita, petani kopi itu sudah sangat sulit untuk sejahtera. Karena harganya dari dulu seperti itu. Kalau sekarang di desa kita paling harganya 20.000. Kalau musim kemarin 15, 16. Cuma sekarang belum musim, ya harganya naik 20. Tapi percaya, pas musim harganya pasti turun. Sudah biasa seperti itu. Jadi bagaimana kami selaku petani kecil yang ada di Indonesia ini mau sejahtera? Kami ini bukan pejabat petani ini. Kalau pejabatnya petani, ya mereka nggak kurang apa-apa. Karena mereka itu sudah kelebihan uang, makanya mengembangkan usaha mereka untuk bertani atau beli tanah, ataupun sebagian ada yang ternak. Ya kalau mereka nggak pusing. Yang jadi masalah kita yang pusing, petani kecil yang ada di Indonesia ataupun di desa kami. Sementara kami perlu Bapak Presiden ketahui, anak-anak kami yang sekarang anak-anak kami dari petani kecil ini, kemungkinan ada di benak mereka itu mau menjadi presiden. Seperti itu. Mungkin. Yang jadi masalah untuk mengantarkan mereka menemui cita-cita mereka itu,
Kesemuanya kita ambil dari sini uangnya. Nah sementara harga pupuk dan segala bagainya sekarang seperti itu. Jadi gimana kami mau sejahtera? Jadi kami sudah malas untuk kerja. Karena nggak sesuai, kami buang tenaga, buang energi. Hasil harga maupun pupuk itu nggak sesuai lagi. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, sebelum panen raya harganya naik, tapi setelah panen raya harganya terjun bebas. Ya nggak terkecuali ekspor ataupun bentuknya bukan ekspor, semuanya seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon dengan Bapak Presiden, sekali lagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, jangan hanya Bapak mengutus orang untuk survei-survei ke desa, karena saya tahu Bapak hobinya belusukan. Coba Bapak survei sendiri. Bisa Bapak bayangkan nanti keadaan petani-petani kecil yang ada di desa. Ya kemungkinan kalau di Jawa juga enggak, karena ini saya berbicara di daerah saya sendiri. Dan Bapak Presiden juga nanti bisa survei langsung, survei harga pupuk, dan langsung Bapak dengar sendiri keluhan petani-petani yang tentunya ada di Indonesia ini, terkhususnya di desa kami, di desa kita. Dan di sini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan video saya ini. Saya mohon kiranya dapat di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga kata-kata saya ini dan video saya ini bisa mewakili rekan-rekan petani kecil yang ada di Indonesia. Dan semoga juga Bapak Presiden Republik Indonesia bisa mendengarkan keluhan, rintihan petani-petani kecil yang ada di Indonesia seperti saya ini. Sekali lagi kami mohon oleh Bapak Presiden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun harga pupuk melambung tinggi.